Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Gibran dari kelas 1B jurusan Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sejarah komputer. Apa itu komputer? Komputer merupakan dasar dalam ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Komputer merupakan perangkat yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Saat ini komputer menjadi kebutuhan esensial sehari-hari. Perkembangan komputer sebelum tahun 1940 adalah ditemukannya alat hitung manual pertama yang disebut abakus atau sempoa. Yang kedua adalah ditemukannya alat hitung otomatis yang disebut Blaise Pascal. Dan yang ketiga adalah mesin Babbage yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya komputer. Perkembangan komputer setelah tahun 1940. Komputer yang kita gunakan pada saat ini telah mengalami perkembangan lebih dari 70 tahun yang lalu. Sejarah perkembangan komputer modern bermula sejak tahun 1940. Pembagian komputer modern terdiri atas 5 generasi. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar dan prosesnya pun masih lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu bohlam yang mirip botol air mineral. Tabung vakum cepat panas dan mudah terbakar. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang dibuat oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum walaupun keduanya juga mudah terbakar. Pada komputer generasi kedua, diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan penyimpanan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat dibanding generasi pertama. Pada generasi ini, ukuran komputer lebih kecil, dan komputer generasi ini digunakan untuk proses data di bidang perniagaan, universitas, dan militer. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan fisik dari komputernya juga disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau dalam kurung eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibanding komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil, sehingga lebih menghemat ruang. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen IC atau disebut chip. Dapat digunakan untuk multiprogram. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II, IBM PC, dan Mac PC. Komputer generasi keempat masih menggunakan chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus-ratus ribu, bahkan jutaan komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Teknologi IC komputer generasi ini yang membedakan antara komputer mikro dan mini serta mainframe. Bahasa-bahasa program tersebut merupakan bahasa yang paling populer untuk komputer mikro. Perkembangan selanjutnya adalah laptop, notebook, handheld, PDA, dan palmtop mulai diperkenalkan. Komputer-komputer tersebut lebih kecil dari komputer mikro serta mudah dibawa kemana-mana. Beberapa teknologi
IC pada generasi ini adalah Pentium 1, Celeron, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, dan Core 2 Duo. Bahasa pemrograman Basic dan Pascal mulai digunakan pada komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima memang belum terwujud, namun cikal bakal memasuki komputer generasi kelima sudah mulai terlihat, seperti adanya teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, layar hologram, virtual reality, dan lain-lain. Komputer generasi kelima ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih jauh lebih kompleks. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.